terus kayaknya sinkron kayak gini kan, kalau nggak salah harus sinkronisasi dulu ya. Kata yang indigo-indigoan kayak gitu, saya nggak tahu. Katanya harus ada sinkronisasi. Misalnya saya Mbak Intan mau jalan bareng nih ke makam. Kalau misalnya nggak sinkron ya katanya nggak bisa seperti itu. Terjadi, jadi kadang ini kita ya nyari yang sinkron. Nah kalau udah sinkron baru nanti jalan kayak gitu. Iya benar itu Mas De. Itu udah lama Mbak, dan berkali-kali, nggak cuman sekali. Cuman ya bodohnya saya nggak tahu ini yang notif siapa, dari mana. Kalau Mbak Intan kan wujudnya kayak astral projection, mungkin ada visualnya. Saya cuman kayak nyamber gitu aja. Tapi kesebut maksudnya makam Raja Kota Gede atau hanya Kota Gede? Nggak kesebut dalam kata-kata, tapi kayak di Sherlock lah kayak gitu. Nih mana toh Kota Gede ya kayak gitu, semacam itu. Sempat visual sekilas, dan yang seperti itu kalau bukan Kota Gede ya nggak ada lagi seperti itu. Oh ya udah yang paling Kota Gede kayak gitu. Kalau aku sampai cari tahu Mas De kan nggak disebut ini di mana gitu. Jadi cuma dikasih tahu visualnya, bangunannya yang tatanan batu bata merah. Tapi ketika aku sampai depan, baru sampai depan, oh iya ini gitu. Kayak yang dalam hati tuh iya ini yang aku cari gitu. Nyari tahu di mana, terus tapi kan cluenya kan memang ada makam-makam yang disebutkan namanya satu persatu itu. Dan itu memang setelah dari dalam, getaran hati yang aku bilang waktu mau kesini, mau masuk, itu hilang Mas De. Iya Gitu. Kayak udah plong gitu ya. Gimana ya itu, yang jelasinnya gimana ya? Nah itu dia. Itu sama nggak sama Mas De? Yang sama ada, tapi yang plongnya itu loh, yang plongnya. Iya, plongnya tuh ya sebenarnya hanya sekedar udah sampai sini udah, kalau mau ke sini ya tinggal ke sini aja gitu. Lengger kayak gitu. Cuman mungkin Mbak Intan tadi kan disebutin nanti di dalam ada apa, di sini ada misalnya makamnya beliau siapa. Saya enggak. Cuman gerbang tertutup, ada apa tuh di dalam, penasaran saya. Ya sudah buka aja sendiri gitu. Ya udahlah besok lah. Nah, jadi kayak dibikin penasaran seperti itu. Jadi saya malah nggak ada gambaran sama sekali di dalam ada apa, dan jadinya surprise, oh ternyata seperti ini tuh di dalam ininya apa namanya, ada makam yang saya kira sih makamnya cuma 1, 2, 3 kayak itu, paling cuma ada 10 lah paling banyak, ternyata banyak banget kayak gitu. Kalau iya beda cara ya Mas, kan bisa gitu ya. Maaf ya, ini ya orang Jogja, tapi nggak. Ya baru kali ini ke makam, baru kali ini langsung diceritain pulang. Jadi maaf ini kalau. Iya. Ya begitulah. Kadang kan kita suka menceritakan, oh Jogja sejarahnya gini, raja-raja sejarahnya gini, ikut menggambarkan, tapi belum ke lokasinya langsung, itu kayak kurang afdol atau gimana kayak gitu. Kurang lengkap. Ya iki lho ngger sing mbok critakake, sing mbok gambarke iki ya iki lho ngger, kayak gitu. Kayak bukan ditegur tapi diingatkan, ini loh awal mulanya. Mungkin semacam itu gitu. Kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Saya sempat takut Mbak sebenarnya ke dalam. Bukan takut, kenapa? Takut dimarahin, takut ada yang marahin saya gitu. Aduh Mas De, kamu lagi tak marahin dulu sini ya. Tapi saya tuh gimana ya, kalau ke keraton, ke tempat yang seperti ini, ada rasa takut gitunya.
waduh nanti kalau aku dimarahin gimana, kalau ini gimana kayak gitu. Sebenarnya saya merasa saya bukan siapa-siapa, bukan keturunan apa kayak kekancingan, kayak ada kerabat keraton juga, kemudian bukan orang yang dari kecil punya sangu kayak spiritual juga, enggak kayak gitu. Ngapain sih kok ikut-ikutan kayak gini-gini ya kadang kayak gitu. Tapi ternyata enggak baik-baik. Iya, ternyata cuma ada di pikiran. Tapi kalau Mbak Intan sendiri gimana Mbak? Harusnya kalau misalnya Mbak Intan diundang ke sini, kemudian saya yang bukan siapa-siapa juga diundang ke sini, kan ada potensi zaman dulunya entah kapan ada hubungannya dengan leluhur yang di sini seperti itu. Kalau logika past life also dan sebagainya gitu. Nah itu kalau menurut Mbak Intan gimana? Kalau aku sih waktu datang ke sini aku juga kalau dipikir secara logika nggak ada jawabannya Mas De, karena kenapa kok ya tiba-tiba aku ngajakinya ayo Mas De Kota Gede gitu loh. Iya kan, nggak yang mana ya kan, kalau secara logika Jogja itu kan banyak tempat ya. Dan aku belum pernah cerita kan yang perjalanan spiritual yang ke Mas De belum pernah cerita sebelumnya kan. Ya sebelum di sini belum pernah cerita kan. Iya, makanya aku kayak yang kok ya tiba-tiba Jogja kan banyak tempat, langsung kayak ke notice aja kayak yang Kota Gede sama Mas De gitu. Dan ketika kesini ya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau secara logika ya nggak bakalan nemu jawabannya. Tapi yang kakungnya itu yang ada di perjalanan spiritual itu ya rawuh Mas De. Iya. Ada di belakang gitu, kayak yang ya kalau yang di perjalanan spiritual yang aku lihat itu kan awalnya gandeng, terus beliaunya jalan di depan. Nah kalau yang ini tadi itu ada di belakang, gitu kayak yang Monggo gitu. Ini ya pakai udeng, pakai iket zaman dulu gitu ya. Dulu, iya. Yang ininya masih ngelawer kayak gitu ya. Yang panjang gitu. Apa ya itu ya namanya? Tapi rambutnya juga panjang Mas. Oh panjang ya. Iya sih. Sebagian ketutup kain. Iya. Sebagian panjang. Ya nggak panjang banget sih, maksudnya enggak yang cepak kayak yang cepak itu enggak, tapi panjang masuknya. Ya, udang ya Mas, namanya apa sih? Apa ya itu? Ikat lah. Ikat yang ada masih kepala zaman sisa dulu. Kainnya yang zaman dulu gitu. Kalau yang Mas dipakai itu kan ada ininya. Ini sudah berbentuk seperti itu. Kalau zaman ini dulu seperti masih kain. Dan pakaiannya masih sederhana. Apa ya? Sederhana banget seperti itu pada waktu itu. Iya. Dan itu kalau yang aku lihat nggak kelihatan wajahnya seperti apa Mas. Jadi cuman kadang dari samping, dari belakang. Ya kalau diingatan mungkin kalau aku bisa gambar masih ingat sih wajahnya kayak gimana, tapi lebih seringnya menampakkan dari belakang samping. Iya. Nah itu yang masih gambar juga dari samping. Iya, dan wajahnya juga belum dapat seperti itu, tapi fisiknya sudah dapat seperti itu. Ada itu Mas De, kalau kayak gitu tuh akses dari memoriku atau dari mana Mas De? Wah itu saya nggak bisa jelasin Mbak. saya gimana ya, ya banyak gambar-gambar kayak gini di KTC juga, di luar KTC juga, cuman kalau disuruh menjelaskan prosesnya secara spesifik itu masih saya cari tahu Mbak sebenarnya. Ada yang kadang saya dapat akses, kemudian ada yang nyamber. Kalau nyamber ini opsi, kalau mau digambar ya sekarang, kalau enggak nanti hilang. Tapi kalau dapat akses kita tuh kayak dikasih file, dikasih sangu. Nanti kalau kamu mau gambar, kalau kamu sempat, kalau kamu ada waktu luang, kamu sudah punya aksesnya, tinggal di kayak tinggal mungkin di double klik atau di apa nanti udah muncul yang itu kayak gitu, kayak kita dikasih ini.
baru ketemu 2 itu metodenya. Iya. Nah, kalau yang lain-lain masih newbie. Iya, makanya ini kan gambarnya apa kan nggak janjian, maksudnya aku nggak yang request mesti gambar ini dong, kan nggak gitu kan. Iya. Ya udah kita datang Apa yang ada, datang apa yang ada, ya udah ngalir gitu kan. Datang ke sini memang dalam hati niatnya buat ziarah, buat ya ziarah, kirim doa, itu pasti kan, nggak ada niatan yang lain. Dan nggak ini ya sebenarnya kesini juga nggak buat konten juga ya. Iya. Cuman apa ya, susah jelasinnya sih, kayak kita tahu-tahu entah bagaimana prosesnya semesta itu mendesain pada hari ini sinkron, kemudian diselenggarakan di kota gede, habis itu udah sekalian diceritakan aja semacam apa sih itu, Mbak Intan aja yang cerita, malah saya yang cerita kayak Mbak Intan yang indigo kok. Saya tuh malah kadang penasaran gitu loh, bener nggak sih kayak gini, bener nggak sih kayak gini kayak gitu. Iya bener kayak gitu. Makanya kalau Mas D nanya secara logika ya nggak bakalan nemu, karena nggak ngerti gitu kan. Ya yang paling mewakili ya memang direstui semesta, memang diizinkan oleh Allah, ya udah terjadi gitu. Dan saya tadi malah nggak nyangka ya, Mbak Intan orang Jogja, kemudian spiritualis juga, kemudian ada mungkin masih ada keturunan dari leluhur di Jogja ya, pada waktu itu sempat digambarkan juga. Nggak mungkin lah kalau belum pernah ke kota gede kayak gitu. Ternyata belum pernah sama kayak saya gitu. Kebangetan ada ya temennya. Kebangetan, ternyata sama-sama first time ke sini. Dan seperti ya makanya kayak ditegur, ini loh gitu, kenapa kemarin kan udah kayak orang-orang udah yang kemana gitu kan. Ibaratnya orang yang dari Jakarta, dari misalnya jauh-jauh aja ke sini, ke ininya, kita malah orang sini belum yang asli dari sini kok kurang ajar juga ya. Kebangetan itu tadi, Masya Allah. Ya ampun. Mungkin karena itunya ada kemiripan ya, kemiripan, makanya terus ya disinkronkan datang ke sini bareng Mas D. Dan sekalian kan ini yang belum pernah siapa aja di absen kayak gitu sepertinya ya. Oh ini belum sekalian aja kayak gitu. Iya. Makanya kayak tadi di dalam juga kayak rindu, makanya kayak ada kerinduan yang dalam banget gitu, sampai nangis itu nggak bisa ditahan, mesti ngalir terus gitu loh, kayak yang udah lama nggak ketemu gitu, nggak ngerti kenapa juga, kalau dipikir logika juga nggak ngerti, padahal datang juga kan baik-baik aja gitu kan, nggak kenapa-kenapa, tapi di dalam tuh ngalir tuh Mas, di tempat pertama. Tapi memungkinkan nggak sih Mbak ketika kita berziarah ya, kita nggak ada niat apa-apa ya, kita cuman mengunjungi leluhur di dalam, kemudian kita dapat something kayak pesan, itu memungkinkan nggak sih Mbak? Memungkinkan. Oh gitu ya. Dan itu pun juga sebelum saya denial. Dapat kan tadi? Dapat kan Mas D? Ya makanya saya tanya dulu, memungkinkan nggak kalau dapat? Oh sangat ya berarti mungkin ya. Karena tadi maaf kalau nggak salah, aku dapat pesan, Mas D dapat pesan. Iya, tapi kan saya ini dulu konfirmasi apa sih namanya? Kayak gitulah. Nyocokin. Ibaratnya kok apa ya? Jadi gimana? Mau aku duluan apa Mas D duluan? Mbak Intan duluan aja lah. Tuh kan. Kita sweet Mas D. Iya. Sweet ya, sweet ya. Oh, batu kertas gunting ya? Batu kertas gunting. Tuh. Siapa menang Mbak Intan? Mbak Intan dulu. Masya Allah, sama aja. Jadi sebelumnya maaf nih kalau salah, tapi kalau pesan itu kan harus disampaikan sesuai ya Mas. Nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurangin. Kalau yang disampaikan tadi di dalam itu pesannya, ketika kita hidup, ketika manusia hidup, itu tanamlah kebaikan, tanamlah sesuatu, pokoknya hal-hal yang baik gitu. Karena kebaikan itu tidak akan hilang sampai kita nggak ada, sampai kita meninggal gitu, itu akan tetap tercium bau wanginya gitu. Sangar ya. Jagalah hati dan pikiran untuk selalu murni, bersih gitu. Itu yang aku dapat di dalam.
kok panjang ya. Kalau Mas D? Apa ya? Mungkin loadingnya agak lama sih Mbak. Kalau saya soalnya saya masih dalam proses gimana ya ketika dapat sesuatu. Ini aku cuman pikiranku yang kemana-mana atau memang ini Memang pesan. saya sedang dapat sesuatu seperti yang orang-orang ya katakanlah orang-orang yang terbuka mata batinnya itu sering bercerita, saya dapat pesan, saya dapat pesan. Saya sedang ada di proses itu atau cuman jangan-jangan saya halu ya kayak gitu. Enggak halu. Ya? Karena gini, maaf Mas D. Tadi kan waktu di tempat pertama itu aku di belakang, posisinya di belakangnya Mas D kan, Mas D lebih di depan duduknya. Nah itu ketika habis nangis, habis rindu itu terus dapat pesan. Nah habis itu kayak yang tiba-tiba kayak ke distract, Mas D juga dapat gitu. Makanya aku tanya, Mbak? Loh Mas D yang tahu dong. kan ke distract biasanya. Ke distractnya cuman gitu. Oh gitu. Jadi aku suruh nanya sendiri sama Mas D gitu. Dapat kok, dapat cuman kayak Mas D, iya nggak gitu, bener nggak. Tapi iya. Saya cuman ngerasa gini sih. Jadi tanah Mataram apa ya pada waktu itu dengan seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini kan banyak hal terjadi seperti itu. Cuman saya tadi kayak terkonek di tanah Mataram ini pernah jadi tanah yang sangat berkah gitu. Nah itu pengen ada lagi berkah dari Gusti Sang Pencipta dari semesta itu di Mataram ini kayak gitu. Kayak ini kalau nggak salah dikembalikan seperti semula. Sederhananya seperti itu. Nah itu bisa. Aku mau ngomong gitu nggak sampai takut masih takut. Bener nggak ya kayak gitu. Tapi kan kalau secara etika, kalau pesan yang disampaikan ke aku, memang aku harus menyampaikan. Tetapi kalau pesan itu disampaikan untuk Mas D, ya Mas D yang untuk menyampaikannya ya Mas D gitu. Intinya ini kayak kembali kepada fitrah sebenarnya manusia hidup itu seperti apa. Dan kalau misalnya manusianya sudah kembali ke fitrahnya, ya tanah yang dipijak manusia itu di Mataram itu ya jadi berkah semua kayak gitu. Nyambung loh Mas D. Oh gitu ya. Jadi paragraf pertama kalau nulis ya, gitu. paragraf pertama pesannya Mas D. Terus habis itu yang kedua disambung sama yang pesannya yang disampaikan ke aku. Coba dirangkai kata-katanya. Iya kan? Diingatkan begitu. Masya Allah ya. Kuasa Allah atas izin Allah. Ini gimana ya? Biasanya bahas horor-horor, demi-demi dan sebagainya diajak ke sini sama Mbak Intan jadi vibe-nya beda. Jadi mendadak ini ya. Mendadak beretika. Mendadak beretika. Ya karena aku kayak rasanya itu tadi dari 2021 diniatkan dari dalam hati kalau kayak bicara sama diri sendiri gitu. Kalau konten jurnal Intan Indigo ini bukan yang konten yang nggak jelas, yang nggak tahu langkahnya harus gimana, tapi kayak diniatkan untuk bisa napak tilas leluhur. Kalau memungkinkan, kalau diizinkan itu juga bisa menyampaikan pesan sepuh Nuswantoro gitu. Jadi kayak yang dari situlah terarah langkahnya. Mantep ya. Gitu. Tapi berat itu kayaknya. Berat-berat ya dijalanin Mas D gitu. Jadi nanti mungkin bisa diliatin ke sahabat jurnal Intan Indigo bisa Mas D dapatnya apa gitu. Review. Nah dari ketemunya kita di tempat ini, kalau Mas D, kalau pesan udah disampaikan ya dari sisi Mas D-nya sendiri gitu, apa yang bisa diambil dari perjalanan kita kali ini? Apa ya? Pertama gini Mbak, saya sedang dalam fase sering banget setiap bulan itu pasti ketemu orang yang entah indigo atau mata batin dan sebagainya gitulah. Sehingga
setiap pertemuan dengan orang, dengan siapapun sebenarnya, terkhusus dengan orang-orang yang melakoni spiritual, pasti ada maksud di balik pertemuannya itu kayak gitu. Kemudian yang saya rasakan, entah benar entah enggak, ini saya masih ragu-ragu loh Mbak kadang kalau menyampaikan. Kita ini sedang dihubung-hubungkan, sedang digandeng-gandengkan. Kamu sama ini sinkron nggak? Kamu sama ini sinkron nggak? Seperti itu. Nah kalau banyak sinkronnya nanti ini kayak ditunggu gitu. Entah ditunggu untuk apa, tapi yes, nggak usah keburu-buru lah. Anggap saja ditunggu untuk melihat situs-situs yang mengandung banyak banyak cerita, banyak pembelajaran di sekitar kita dulu kayak gitu, terutama di kota gede. Karena memang Mbak, kalau pas saya kesini sendiri sama kesini sama bareng Mbak Intan, ini ya beda banget apa yang dalam tanda kutip saya dapat sangunya dari sini itu beda seperti itu ya, banyakan yang sama Mbak Intan. Terlebih ketika saya ditemani Mbak Intan tadi ke dalam, ada orang yang bisa buat afirmasi seperti itu. Benar nggak sih kayak gini, benar nggak sih kayak gitu. Semacam itu sih. Iya. Habis ini berarti ngikutin kemana langkah dituntun ya Mas De, buat mengalir aja. Iya, mengalir dituntun kayak gitu. Kalau dicari tahu kan nggak bisa. Kita yang berencana juga belum tentu bisa gitu. Tapi kadang kepo juga sih Mbak. Iya. Ya ini tadi kan saya dapatnya kayak gini Mbak Intan. Kalau dari Mbak Intan gimana sih? Boleh diceritain nggak? Atau ada yang bukan kayak gini, bukan kayak gitu kayak gitu? Kebetulan sama persis seperti itu. Iya. Kan aku juga bingung. Maksudnya kok bisa sih aku tadi nanya gitu ya, aku kan? cuma ngikutin aja gitu. Kok bisa sih? Makanya kalau dijelaskan secara nalar kan nggak bisa. Kenapa kok bisa? Karena aku baru cerita juga tadi di sini baru cerita. Terus ya begitu adegannya persis seperti itu. Berarti ini katakanlah reka adegan dari perjalanan spiritualnya Mbak Intan. Bukan sesuatu yang ada di sini atau sosoknya, bukan ya? Bukan, tapi reka adegan apa yang aku alamin yang menuntun akhirnya kita ada di sini. Gitu. Makasih loh Mas. Ya, ini buat Mbak Intan aja gambarnya nanti bisa di preview atau disimpan kayak gitu. Iya, karena seperti ini persis. Oh gitu ya. Saya juga matur nuwun sudah diantarkan ke kota gede, akhirnya notifnya berhenti. Ditemenin ya. Iya. Notifnya udah selesai itu, sudah sampai ke kota gede gitu. Terima kasih Mas Day. Sami-sami. Terima kasih sahabat jurnal Intan Indigo sudah mengikuti Napak Tilas kali ini bareng Mas Day, dan semoga lain waktu diizinkan semesta untuk napak tilas ke tempat-tempat selanjutnya. Terima kasih Mas Day. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.